Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya di Fajrin, ya, dimana kita tujuannya yaitu untuk bisa mendapatkan cuan harian bersama Fajrinmologi, dan akan saya update setiap hari di sela-sela kesibukan saya sebagai seorang karyawan. Jadi yang pertama kita bahas hari ini market tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret, di mana pergerakan saham itu banyak bergerak di sektor properti dan sektor konstruksi, infrastruktur. Kita lihat pada kesempatan kali ini saya buatkan materi presentasi supaya lebih terarah, dan tujuan kita yaitu untuk trading harian, beli hari ini, jual dengan target minimal 4% setiap hari, dan target maksimal di Fibonacci retracement yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Jadi market update kita hari ini, kita lihat saham-saham berikut berdasarkan stock bid yang telah saya analisa. Ada WSKT, Waskita Karya, di mana hari ini naik rata-rata 6%. Wika, Adi, PTPP, Powon, Cetera, BSD. Jadi saya akan bahas satu persatu sahamnya. Yang pertama yaitu saham WSKT atau Waskita Karya Persero. Berdasarkan Fibonacci reversal, dia mengalami pantulan dengan volume yang sedikit lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya yang terdapat distribusi. Di sini dia menjebol Fibonacci 0236 di 1500, di mana dia close di 1520. Di sini membentuk candle yang baik. Apabila ingin beli, boleh antri di harga 1500 dengan level cut loss di 1320. Nah, di sini kita lihat Waskita Karya secara teknikal sudah mulai menarik karena mulai diakumulasi, ditambah lagi dengan adanya sentimen katalis DP 0% sehingga mendongkrak performa, dan adanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Tentunya ini menjadi hal yang menarik, apalagi dengan posisi seperti ini kita dihadapkan pada resiko yang lebih rendah di mana reward yang lebih tinggi. Jadi potensi cuan besok itu bisa lebih tinggi apabila kita antri di 1500, tentunya dengan manajemen yang akan saya jelaskan di akhir slide ini. Ya, selanjutnya saham Wika atau Wijaya Karya Persero. Hari ini juga ditutup dengan volume di harga 1855, di mana dia breakout di Fibonacci reversal di 0236 di 1800. Apabila ingin masuk di saham ini, boleh antri di 1800 dengan level stop loss di 1600. Sama juga posisinya saat ini, lebih risk and rewardnya lebih tinggi rewardnya, sehingga potensi resikonya bisa lebih rendah. Oh iya, untuk target keuntungan sendiri di saham SKT tadi kita ada di Fibonacci di TP1 di 0382. Apabila 0382 di breakout, level take profitnya di 0,5 di 1700 untuk SKT. Kemudian untuk Wika, level take profitnya di 0,382 di 1925. Apabila mampu di breakout, level selanjutnya itu 0,5 di 2025 untuk Wika. Jadi perhatikan untuk antri belinya boleh di 1800 untuk di Wika. Kemudian saham selanjutnya itu Adi. Ini salah satu saham juga yang menarik, di mana dia hari ini juga berakhir breakout di 0236 Fibonacci reversal di 1450, dan dia di close di 1470 dengan candle yang bagus, di mana dia didukung juga dengan volume meskipun kecil. Jadi untuk Adi boleh antri di 1450 dengan level stop loss di 1265, take profit di 0382 di 1565. Dan apabila mampu di breakout, kita naikkan lagi di 1655 di Fibonacci reversal 165505. Selanjutnya yaitu saham PTPP. Saham PTPP juga ditutup
di 1705, di mana belum mampu menjebol di Fibonacci reversal 0236 di 1720. Akan tetapi pada close hari ini ditutup dengan volume lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Untuk PTPP kita tunggu ketika dia mampu breakout di 1720, kita sudah bisa mulai mencicil, dimana apabila dia mampu breakout di 1236 di 0236 di harga 1720, dia akan berpotensi ke level selanjutnya di 0382 di 1840 untuk level take profit di 0382, dan apabila mampu di breakout dia akan naik di 0,5 Fibonacci reversal di harga 1940. Ya, di sini dia di area 0236 dan 0 1920 memang banyak support kuat di sini, sehingga saham PTPP ini cukup menarik, apalagi apabila dia besok mampu breakout. Jadi kita pantau besok untuk level belinya. Kemudian selanjutnya saham PON. Saham PON saat ini tadi ditutup menguat, didukung dengan volume yang cukup tinggi di harga 585. Tapi untuk dari sisi risikonya cukup besar. Saya tidak menyarankan untuk membeli saham PON karena sudah naik cukup tinggi. Kita tunggu koreksi supaya risk and rewardnya lebih tinggi rewardnya. Namun apabila bagi teman-teman yang ingin membeli mungkin karena melihat volume yang cukup tinggi, keputusan kembali di tangan para investor dan trader. Selanjutnya kita di saham CTRA juga. Saham CTRA juga sudah ditutup cukup tinggi meskipun dengan volume yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya rejection yang cukup tinggi, di mana adanya tekanan jual ketika sudah mencapai harga 1350, di mana sudah banyak melakukan take profit. Ini saya sangat tidak merekomendasikan untuk masuk di saham CTRA. Selanjutnya saham BSD. Saham BSD juga sudah terlihat mampu menjebol level 0618 menuju 0786 di 1300, di mana ada rejection atau penjualan dan mampu menjebol. Saya tidak menyarankan juga karena posisi yang sudah sangat cukup tinggi meskipun didukung dengan volume yang cukup kuat. Selanjutnya saham yang kemarin saya rekomendasikan untuk saat ini masih di trendline positif, masih baik. Ini saham ini juga saya masih tahan di akun BNI Sekuritas saya sampai dengan target di 635 sampai 685. Saya akan menjual di range BBKP di sini di 635 sampai 685, tergantung nanti kekuatan volumenya. Mudah-mudahan nanti di akhir pekan bisa menutup di level ini. Oh ya, saya tambahkan lagi untuk market luar berdasarkan update hari ini ditutup dengan menguat hijau, jadi bisa dipastikan besok saham IHSG kita akan hijau juga, dan harapannya saham-saham kita rekomendasi untuk besok ini bisa naik semua. Saya sangat merekomendasikan untuk di sektor konstruksi, di WSKT, Wika, ADI, PTPP, karena dia sudah membentuk seperti ADI double bottom, Wika double bottom, dan WSKT double bottom. Jadi sangat berpotensi. Mungkin teman-teman bisa pilih salah satunya untuk difokuskan karena sektornya bergerak sama. Jadi kalau saya sih untuk fundamentalnya WSKT karena memiliki banyak utang, saya lebih srek ke Wika dan ADI. Wika dan ADI sama PTPP. PTPP asal breakout di level 20236 itu menarik untuk dibeli. Dan besok kemungkinan saya akan masuk di ADI di harga 1450 dan di Wika di 1800 serta di PTPP di 1720 dengan money management. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang money management berdasarkan pengalaman saya di dunia pasar modal.
Ini adalah formulasi yang paling ideal, di mana banyak formulasi di YouTuber saham lainnya mengenai money management, tapi untuk money management saya seperti ini. Umpamanya kita dengan model pindah-pindah terbalik dengan porsi 2 kali beli, selalu beli ketika menjebol Fibonacci reversal di garis yang sudah saya tentukan di presentasi di atas. Bui pertama selalu 20% dari modal. Ini misalnya 100 juta, kita masuk 20 juta dulu, kemudian ketika dia turun di level terendah kita masuk 60% modal, karena dia sudah tidak akan mungkin turun lagi, dan selalu standby cash 20% dari modal. Jadi ini porsi yang sudah saya uji di tahun 2017 dan memberikan resiko yang lebih kecil, meskipun cuannya mungkin tidak di atas 20%, tapi bisa menghasilkan cuan setiap hari. Jadi untuk trading harian atau living for trading for living ini sangat menarik karena resikonya yang lebih rendah. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, kenapa saya selalu menggunakan level Fibonacci? Ya, level Fibonacci yaitu level yang memperhatikan pola perilaku trader dan investor. Jadi dari sini kita bisa mengetahui level akan yang dibeli oleh pihak trader atau investor, sehingga risiko kita jauh lebih kecil. Jadi mungkin demikian YouTube saya pada malam hari ini. Fokus saya besok ke Wika, Adi, PTPP, Wika, Adi, dan PTPP. Wika, Adi, dan PTPP untuk masuk dengan porsi money management yang saya sebutkan tadi. Selalu jaga level stop loss, salam cuan, dan terakhir ini tidak ada rekomendasi ajakan membeli atau menjual. Saya hanya menganalisa dan mengedukasi berdasarkan level Fibonacci, volume, didukung dengan money management. Demikian YouTube saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.